dokumenter yang menyajikan keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Mencari dan mengumpulkan keindahan ini memang tidak mudah. Para kru harus melewati medan yang sulit dan sangat berbahaya, mengarungi lautan dan menaiki gunung-gunung terjal. Salah satu kisah yang tidak pernah dilupakan adalah hilangnya Bagus Dwi, kameramen jejak petualang ketika sedang mengadakan liputan di Papua tahun 2006. Tepatnya 6 Juni 2006, salah satu perahu yang ditumpangi kru jejak petualang dihantam badai. Setelah sempat terkatung-katung di air selama 20 hari, akhirnya para kru ditemukan, kecuali satu orang. Dialah Bagus Dwi. Hingga sekarang tidak ada yang berhasil menemukan pemuda asal Solo ini. Para sahabat dan kerabat masih mendoakan agar Bagus Dwi selamat walaupun keberadaannya masih menjadi misteri. Merupakan salah satu tokoh boneka anak khas Indonesia. Mulai disiarkan di TVRI sejak tahun 1981. Konsep boneka khas Indonesia ini kemudian dihidupkan kembali di Trans 7. Agar tidak ketinggalan zaman, si Unyil diberi laptop yang merupakan simbol teknologi masa kini. Pengambilan gambar dengan menggunakan boneka membutuhkan usaha yang cukup keras. Para kru dan dalang tidak hanya berdiri seperti reporter yang sedang melaporkan keadaan. Mereka harus tidur, jongkok, berendam, bahkan menyelam agar Unyil bisa terlihat natural di lokasi liputan. Di salah satu episode, sang reporter bahkan harus berendam di kolam lumpur yang penuh kotoran bebek. Sambil memegang boneka Unyil, dia harus jongkok berjam-jam di kolam lumpur itu agar hasilnya maksimal. Tukul Arwana yang terkenal dengan sebutan Wong Deso yang sangat kampungan ternyata harus berhadapan dengan laptop. Ternyata konsep orang desa memakai laptop ini muncul secara tidak sengaja. Sang komedian yang dulu belum berpengalaman menjadi pembawa acara kesulitan untuk mengingat pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh para kru. Untuk mengatasi kekurangannya ini, muncullah ide untuk memberi laptop kepada Tukul. Ternyata ide ini menjadi sebuah ikon yang bertahan hingga sekarang. Tagline, "Kembali ke laptop," sudah mencari ciri khas yang menempel pada program ini. Oke, masih di poin banget. Kembali ke Masih Dunia Lain menjadi salah satu program misteri favorit bagi pemirsa yang mencintai tema-tema horor. Konsep uji nyali yang menantang para peserta ini ternyata membutuhkan persiapan yang cukup panjang dan rumit. Cerita didatangi makhluk astral ternyata tidak hanya dialami oleh para peserta. Tidak jarang kru program ini juga merasakan hal-hal misterius ketika berada di lokasi syuting. Bahkan mereka pun sering diganggu ketika istirahat di penginapan. Selain Bukan Empat Mata, Trans 7 juga memiliki Hitam Putih yang menjadi program talk show andalan. Jika Bukan Empat Mata mengedepankan komedi dan hiburan, Hitam Putih lebih mengedepankan hal-hal yang inspiratif dan menyentuh hati nurani. Orang-orang biasa yang melakukan hal-hal luar biasa, masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan menjadi salah satu bintang tamu yang sering ditampilkan di Hitam Putih. Beberapa bintang tamu pun akhirnya mendapat bantuan yang tidak disangka-sangka setelah kisahnya diangkat di Hitam Putih. Seperti bayi Ryu yang memiliki kelainan empedu. Bayi malang ini akhirnya mendapat bantuan pengobatan hingga ke Jepang dari seorang donatur yang menonton program Hitam Putih. I said turn your lamp down low. Whoa, turn your lamp down low. Salah
Salah satu program olahraga yang menjadi andalan Trans 7 adalah One Stop Football. Program ini mengangkat informasi seputar sepak bola internasional. One Stop Football menghadirkan berbagai liputan menarik, mulai dari highlight dan prediksi pertandingan, profil bintang hingga rangkuman peristiwa unik dan menarik dari dunia lapangan hijau. Keberhasilan mengundang bintang internasional seperti Andy Cole dan Brian Robson adalah kebanggaan bagi setiap kru olahraga. Namun, kru One Stop Football harus bersabar menunggu sepanjang hari, dari siang hingga malam, agar kedua bintang ini bisa tampil dalam acara One Stop Football. Pemirsa, itulah 7 kisah di balik program-program unggulan Trans. Sampai sekarang masih aja eksis. Minum Hylatin, kalsiumnya paling tinggi, rasanya enak, dan lemak lagi. Hylatin, tunggu tuh ke atas, melihat ke samping. Makan gak ya? Makan gak ya? Gak perlu feeling guilty, ini kan beda.